Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Huda, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Ya, pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan materi mengenai narkoba ya, anak-anak. Mungkin di sini anak-anak ada yang tidak tahu apa itu narkoba. Oke, kalau belum ada yang tahu, mari kita cari tahu bersama-sama. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama, mengenai pengertian dari narkoba. Kemudian yang kedua, jenis-jenis narkoba. Dan yang ketiga, bagaimana atau apa ciri pengguna narkoba itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian. Apa itu narkoba? Di sini ada yang bisa menerangkan, tadi di awal sudah Bapak singgung. Apa itu narkoba? Ya, narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis. Selain itu juga, menurut WHO tahun 1982, yang mendefinisikan bahwa narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Kemudian teman-teman juga perlu tahu narkoba ini terbagi menjadi tiga. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan yang ketiga ada zat aditif. Zat aditif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Apabila dihentikan akan timbul efek putus zat, di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana sih cara obat ini masuk ke dalam tubuh kita? Cara obat yang pertama adalah ditelan, yakni dimasukkannya dalam mulut. Obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah dan pencernaan. Yang kedua, disedot gasnya, seperti penggunaan lem gas yang mengandung zat memabukkan itu menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung. Yang ketiga, dihisap seperti merokok. Nah, zat atau asap yang akan masuk ke dalam kantung-kantung udara di paru-paru diserap oleh pembuluh rambut atau kapiler ke dalam aliran darah. Dan yang keempat, dioleskan di atas kulit. Ini dapat merasuk melalui pori-pori kulit ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah. Disuntikan yaitu dimasukkannya dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk mencapai aliran darah. Nah, tadi pengertian dari narkoba ya, tadi dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Lanjut yang kedua, kira-kira jenis. Di sini ada yang tahu jenis narkoba itu ada apa aja? Oke, ada tiga golongan. Yang pertama, narkotika atau narkoba golongan satu. Ini untuk iptek, Ragnisa diagnosi atau laboratorium. Mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya di situ ada ganja, yakni cannabis, marijuana atau hasis. Kemudian yang kedua ada opiat berupa morfin, heroin, butau, betidin atau candu.
Dan yang ketiga ada kokain, berupa serbuk kokain, pasar kokain, dan daun kokain. Kemudian golongan yang kedua ada merupakan bahan baku untuk produksi obat. Nah, ini biasanya timbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya di situ ada betadine, morfin, dan fentanyl. Kemudian yang narkotika golongan ketiga adalah hanya digunakan untuk rehabilitasi nih teman-teman. Jadi orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam penjara itu menggunakan narkotika golongan 3 untuk ketika mereka proses rehabilitasi. Mempunyai potensi ringan diakibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan difenoksilat. Kemudian, efek apa saja sih yang ditimbulkan Pak ketika kita mengonsumsi narkoba? Nah, yang pertama ada depresan. Depresan yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioida, dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah tau. Nah, itu. Untuk efek yang kedua yakni stimulan. Stimulan sendiri artinya merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan berupa kafein, kokain, amfetamin, dan contoh yang sekarang sering dipakai adalah mungkin teman-teman udah tahu ya, yakni sabu-sabu dan ekstasi. Kemudian efek yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen sendiri efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Halusinogenetik seperti marijuana atau ganja mengakibatkan timbulnya halusinasi sehingga penggunaan atau penggunanya tampak senang berkhayal. Tapi sekitar 40-60% pengguna justru melaporkan berbagai efek samping yang tidak menyenangkan, misalnya muntah, sakit kepala, koordinasi yang lambat, tremor, otot terasa lemah, bingung, cemas, ingin bunuh diri, dan beberapa akibat lainnya. Nah, tadi jenis-jenis dari narkoba ya, anak-anak. Kita lanjut. Selanjutnya ciri pengguna. Nah, mungkin di sini ada yang tahu gimana sih kalau kita mengetahui seseorang itu menggunakan narkoba atau tidak. Nah, yang pertama itu gejala penyalahgunaannya. Seorang tersebut akan menjadi malas, kemudian hidupnya tidak teratur, dan tidak dapat menjaga kepentingan orang lain, mudah tersinggung, egosentrik, dan kurang memperhatikan badan sendiri. Nah, ketika teman-teman menemui ada orang-orang yang memiliki gejala-gejala seperti ini, berarti sudah dipastikan orang-orang tersebut mungkin menggunakan narkotika atau narkoba yang disalahgunakan. Nah, gejala-gejala ini juga nantinya akan timbul dengan sendirinya ketika teman-teman mungkin bersosialisasi dengan orang tersebut atau bergaul dengan orang tersebut sehingga orang tersebut juga mungkin akan memberikan efek atau feedback pada teman-teman ketika nantinya berdampak seperti apa. Oke, kemudian tanda-tanda dini penggunaan. Ketika orang menggunakan narkoba, kemudian tidak langsung terlihat ya orang tersebut penggunaan narkoba penuh atau tidak. Ada beberapa tanda-tanda dini atau kecilnya ketika orang tersebut menggunakan narkoba. Yang pertama, hilangnya minat. Minat yang dimaksud adalah minat bergaul dan olahraga. Jadi ketika orang itu sudah hilang minat untuk bergaul dengan orang lain, kemudian hilang minat olahraga, itu bisa jadi orang tersebut menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, mudah mengabaikan. Mengabaikan apa, Pak? Mengabaikan perawatan dan kerapian diri. Jadi, orangnya udah mulai bodoh amat gitu ya. Bodoh amat dengan penampilannya, bodoh amat dengan dirinya sendiri mau berusaha atau tidak itu terserah. Jadi dia tidak peduli lagi. Nah, itu juga tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Yang kedua, disiplin pribadi menurun. Jadi orang yang biasanya rajin datang tepat waktu, atau mungkin rajin mengerjakan suatu hal, tiba-tiba orang tersebut jadi malas,
kemudian orang tersebut menjadi hilang semangatannya dalam pengerjaan suatu hal, nah itu bisa jadi itu merupakan tanda bahwa orang tersebut telah mengonsumsi narkoba. Dan yang keempat, suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain. Jadi dia suka menghabiskan waktunya sendiri, kemudian tidak suka dengan keramaian gitu. Kemudian yang keempat, cepat tersinggung. Nah, cepat tersinggung ini nanti juga ada kaitannya dengan cepat marah. Baru ditanyain sedikit, ditanyain halo apa kabar, dia tiba-tiba marah. Nah itu mungkin contoh dia dari tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Dan yang kemudian yang keenam ada prestasi sekolah atau kerja menurun. Jadi biasanya orang-orang yang memiliki prestasi bagus di sekolahnya, mungkin nilainya selalu bagus atau mungkin kinerjanya bagus terus, tapi kok tiba-tiba dia mengalami penurunan. Wah, ini tanda-tanda ini perlu dipertanyakan apakah orang tersebut sedang atau mengonsumsi narkoba atau tidak. Kemudian kita bisa lihat juga gejala secara fisik. Yang pertama, berat badan turun drastis. Ini bisa terlihat jika tiba-tiba dia mengalami berat badan yang turun drastis. Kita sebagai temannya, kita tahu gitu. Kok tiba-tiba berat badanmu turunnya drastis. Mungkin ditanyain apakah dia mungkin sakit atau mungkin sebaiknya ya. Nah, yang kedua, mata cekung dan merah. Jadi dalam matanya cekung dan merah, kemudian mukanya juga pucat dan bibirnya kehitaman. Ini juga gejala fisik ketika orang-orang mengonsumsi narkoba. Dan yang ketiga yaitu buang air besar dan air kecilnya kurang lancar. Jadi dia mengalami sembelit dulu ya, gangguan dalam pencernaannya. Kemudian sakit perut tanpa alasan. Jadi dia sembelit tadi itu, jadi dia nggak tahu nih dia sakit perut tapi kok masa dia tidak salah dalam makan atau konsumsi makanan gitu. Kemudian perubahan warna kulit. Jadi kulitnya berubah menjadi lebih gelap atau mungkin lebih terang itu nanti juga terjadi perubahan. Dia suka tidur, jadi sulit untuk tidur, kemudian sering menguap setiap harinya. Nah itu juga merupakan tanda-tanda gejala fisik dalam orang pengguna narkoba. Selain itu juga ada beberapa yang lainnya seperti mengeluarkan air mata yang berlebihan, dia mengeluarkan keringat yang berlebihan, kemudian kepala sering nyeri atau persendian dulu, kemudian banyaknya lendir dari hidung, dan diare, bulu kuduk berdiri, kemudian terdapat tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas luka sayatan. Nah, selain dari gejala fisik tadi, kita juga bisa lihat nih, orang-orang yang mengonsumsi narkoba ini juga terjadi perubahan dalam perilakunya. Yang pertama, susah untuk diajak bicara. Jadi yang biasanya kita nyambung ketika dengan dia untuk berkomunikasi dua arah, gitu, dia selalu memberikan jawaban yang sesuai, tapi tiba-tiba dia melantur, gitu, tidak memberikan jawaban yang sesuai, atau mungkin jawaban yang diberikannya juga tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah itu juga ditanya nih, apakah dia mengonsumsi narkoba atau tidak. Kemudian yang kedua tadi suka main diri atau menjauhkan diri, jadi menjauhi keramaian, dia pengen benar-benar sendiri-sendiri gitu. Kemudian dia juga sering curiga tanpa alasan. Ketika kita dicurigai tanpa alasan, padahal dia sendiri juga nggak tahu dia curiga kita tuh dia kenapa. Gitu. Kemudian bicara yang berlebihan, jadi banyak bicara, kemudian dia tahu apa yang dia bicarakan. Lalu tidak menepati waktu. Jadi misal kita janjian dengan orang tersebut, biasanya orangnya on time atau mungkin kalau telat 5 hari, tapi beberapa kemudian dia tidak melakukan hal itu, dia telat, kemudian dia tidak akan dan sebagainya, itu perlu tanya juga. Kemudian juga kelihatan minder atau malu-malu. Dia yang awalnya percaya diri, dia awalnya juga giat atau dia mungkin berani tampil di depan, tiba-tiba jadi minder, malu, kemudian kehilangan rasa percaya dirinya. Nah itu bisa jadi orang yang menggunakan narkoba. Nah, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi narkoba oleh Bapak. Sedikit dapat simpulkan bahwa narkoba sendiri adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi, fisik dan psikologis. Kemudian ada beberapa cara obat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama dihisap, disedot gasnya, kemudian ada ditelan dan juga dioleskan di atas kulit.
Kemudian narkotika juga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sedangkan jika berdasarkan narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresi, dan halusinogen. Adapun tanda-tanda orang dalam pengaruh penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari 4 tanda yang diamati secara umum. Jadi yang diamati oleh orang-orang awam biasanya. Yang pertama, gejala penyalahgunaan narkoba, kemudian tanda-tanda dini penyalahgunaan narkoba, kemudian gejala fisik, dan perubahan perilaku. Nah, mungkin itu penyampaian materi pada pembelajaran kita hari kali ini. Mungkin jika setelah ini ada dari teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan setelah sesi kelas berakhir. Ada kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.